film dibuka berlatar di dalam penjara di negara Jepang. Kita diperlihatkan dengan seorang tahanan dari Amerika yang bernama Nick. Dan pas lagi bebersih, si Nick ini ngeliat banyak orang Yakuza yang baru aja keluar dari pemandian. Dan pas dia ini lihat ke dalam, ternyata Nick yang ngebantu orang itu bukannya dapat apresiasi, dia ini malah dapat hukuman dimasukin ke penjara terpisah. Besokannya, si Nick ini disatuin satu kamar sama orang yang dia selamatin kemarin. Dan di sini orang itu pun ngasih tahu namanya yang bernama Kiyoshi. My name is Kiyoshi. Kemudian si Kiyoshi pun minta bantuan si Nick buat bantu dia ini bisa bebas dari penjara. Yang mana saat seseorang coba buat bunuh diri di penjara, mereka membawanya ke rumah sakit. Pas saat itulah, saudara Kiyoshi ini bakal datang ngebantunya. Dan nanti pas udah bebas, si Kiyoshi ini bakal bantu si Nick buat bebas dari penjara juga. And now, Besokan harinya, mereka berdua ini lanjut lagi kerja kayak biasanya sambil coba buat ngambil serpihan besi di sana. Pas balik ke kamar, dengan besi yang tadi mereka ambil, Kiyoshi ini mulai rencananya sesetin badannya sendiri biar seakan-akan mau bunuh diri. Dan nanti si Nick beraksi buat manggil petugas. Beberapa hari kemudian, bener aja si Nick ini langsung bebas dari penjara serta di luar. Dia ini udah ditungguin sama orang suruhan si Kiyoshi yang ngejemput dia. Dan pas udah sampai di tempat si Kiyoshi, ternyata dia ini juga adalah anggota keluarga dari Yakuza, yaitu keluarga Shimaratsu, keluarga yang terkuat di kota Osaka. Yang mana si Kiyoshi ngundang si Nick ini buat ngasih kerjaan ke si Nick. Dan kerjaannya adalah ngurus satu orang Amerika kayak si Nick yang coba ngelawan mereka. やってくれたことに対して礼を言う。We should offer you a job. While now, maybe. Beres dari pertemuan, si Nick ini langsung dianterin ke sebuah bar tempat kekuasaan mereka buat ngasih duit si Nick buat si Nick ini cari penginapan sendiri. Besokannya, saatnya si Nick ini beraksi buat ngejalanin misi pertama dia buat ketemu sama orang Amerika. Look, I'm sure you got respect for these people because they war. If now you gotta worry about stepping on Japs. Dan pas udah ketemu, intinya nih, si orang Amerika ini kagak suka sama orang Jepang. Yang ngebuat si Nick pun langsung, ya, orang itu pun tewas dihantam habis-habisan sama si Nick. Yang ngebuat misi pertama si Nick pun sukses. Kemudian mereka pun mulai ngumpul kembali sama anggota lain di sebuah bar tempat kekuasaan kelompok Shiramatsu. バーに入ってきて。で、俺兄弟さん。くそ。あいつ。 Dan gak lama dari itu, ada kelompok Yakuza lain musuh mereka dari keluarga Seiju. Yang mana orang itu pun langsung ngeklaim kalau wilayah ini milik keluarga Seiju. Dan terus ngoceh yang ngebuat si Nick pun langsung, 半分隠居してんねんて。先のこと見えてへんがな。その次は女もらうだ。いいね。二度と来んなよ、ボケ。 karena itulah orang itu pun langsung cabut tanpa ada perlawanan.
Beres itu, si Nick ini dikasih sebuah rumah buat si Nick ini tinggal sama si Kiyoshi. This is yours. Besokannya, Nick sama si Kiyoshi ini datang ke tempat judi buat ngurus seseorang yang ngebuka tempat tanpa ada izin mereka. Dan ketemulah orangnya yang bernama Kimura. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung eksekusi si Kimura. Kemudian pas balik ke markas, si Kiyoshi ini disuruh sama si Orochi buat nge-kick si Nick. Ya pokoknya si Orochi ini kagak suka lah sama si Nick. When you dishonor your boss, whether you want to show remorse. Tapi gak lama dari itu, si Kiyoshi ini dikasih tahu sesuatu dan langsung cabut ke bawah. Yang mana ternyata wanita itu adiknya si Kiyoshi dan nyuruh adiknya ini buat pulang. Tapi gak lama dari itu, si Nick ini datang, yang karena itulah si Kiyoshi pun langsung nyerahin adiknya ke si Nick buat diantar pulang. Pas sudah sampai, Nick yang ditawarin masuk, dia pun tanpa basa-basi langsung setuju masuk ke dalam. I'm gonna close the door now. Paginya, karena ngabisin malam bersama, sekarang timbullah benih-benih cinta di antara mereka. I should go. Good morning. Kemudian Nick ini langsung datang ketemu sama si Kiyoshi, yang mana si Kiyoshi ini mau ngasih misi baru buat si Nick. Kalau dia baru aja dikasih tahu sama si Orochi kalau tentara AS mengirim senjata kembali ke Amerika. Dan mereka berencana buat ngejual beberapa senjata sebelum meninggalkan dermaga. Karena itulah tentara AS ini gak boleh tahu jika keluarga Shimaratsu terlibat. Jadi si Nick lah yang harus turun tangan ke lapangan buat transaksi sendirian. The U.S. Army is shipping guns back to the States. You have to do this on your own. Nick yang udah sampai di dermaga, dia pun langsung masuk ke dalam. Dan di sana, si Nick ini ngeliat ada satu mayat. Dan tiba-tiba, ya, tiba-tiba keluarga Seiju ini datang, yang mana itu berarti rencana mereka ini udah bocor. Karena itulah, Nick yang sendirian pun mulai ke pojok dan langsung dimintain duitnya. Dan ya, Nick ini ternyata kagak gentar dan malah nyerang balik di sana numbangin 2 orang. Karena kejadian tadi lah, sekarang keluarga besar Shiramatsu ini lagi pada rapat buat ngebahas 2 orang Seiju yang tewas. It's my idea, not his. I killed them. Karena ngerasa ada yang janggal sama kejadian di dermaga, si Kiyoshi ini langsung ngomong si ketua kalau kemungkinan ada pengkhianat di antara kita. Karena tiba-tiba keluarga Seiju ini datang dan langsung coba buat ngerampok uang mereka. Dan pas ditanya siapa yang ngasih misi itu, si Orochi ini langsung ngaku. Karena biar nggak terjadi peperangan sama keluarga Seiju, Nick sama si Kiyoshi ini disuruh buat tanggung jawab dengan cara potong jari mereka. Beres itu, si Nick ini semobil sama Pak Ketua dan dia pun dibawa ke sebuah tempat ke hutan. Yang mana
si Nick ini dibawa buat dilantik jadi keluarga Shiramatsu secara resmi. お前には家族がない。お前が選べ。本当さん、お手を。 Kemudian si Nick ini yang lagi ngumpul sama anggota lain, dia ini mutusin buat cabut pergi keluar. Dan gak lama dari itu, si Kiyoshi ini datang dan langsung ngasih tahu kalau adiknya ini umur 20 tahun. Bisa dekat dan nikah sama siapapun yang dia mau. Tapi bukan sama Yakuza. Nick yang terus ngebujuk kalau dia ini bisa jagain si Miu. Kiyoshi ini tetap gak ngebolehin si Nick ini ketemu lagi sama adiknya. The people here, they cannot love anyone. I found them. 3 days he kept them alive, begging for. I have many brothers, but only one sister. Habis itu, karena udah resmi jadi keluarga Shiramatsu, Nick ini langsung nato badannya sesuai dengan ciri khas dari Yakuza. Yang pasti sambil ditemenin sama si Miu. Dan momen itu pun langsung dibarengin sama si Nick yang udah mulai aktif dengan kegiatan Yakuzanya. Do you know what your tattoo means? Kemudian di markas Shiramatsu, di sana ada orang suruhannya Seiju yang datang, yang mana tujuan mereka adalah buat nawarin Shiramatsu sebuah saham. Ya intinya di sini si Seiju ini pengen kerja sama Shiramatsu. Si ketua yang merasa terhina karena yang datang bukan si Seijunya langsung, dia pun langsung nolak mentah-mentah tawaran itu. 売るのは株です。この会社は10年。あいつが俺に提供してるのは。それに100万単位の配当金の1割ですよ。自分はこれが賢い投資や。 Dari kejadian tadi, si Orochi, Nick sama si Kiyoshi ini lagi ngumpul ngebahas tentang keputusan ayahnya yang nolak investasi ke keluarga Seiju. 話で分かっとるやろ。俺たちが決めることじゃねえだろ。あげよる。メンツのために。古くす。おお、確かにおてるわ。それがなんや。 Dan pas si Kiyoshi ini cabut, si Nick yang sendirian pun langsung ditahan buat ngobrol bareng. Yang mana si Orochi yang lagi rese karena mabok, dia pun langsung cerita kenapa dia bisa masuk ke keluarga Shiramatsu. Yaitu karena si Kiyoshi yang dulunya pernah ngebantu dia pas saat si Orochi ini dalam titik terendah. I paid every fucking price. And Kiyoshi. He... Untungnya ada si Kiyoshi yang datang nyelamatin si Nick dan langsung nyuruh cabut si Orochi. Kemudian di rumahnya si Miu, dia yang lagi sendirian, tiba-tiba dia ini kedatangan si Orochi. Yang ternyata mereka berdua ini dulunya pernah menjalani sebuah hubungan tanpa sepengetahuan si Kiyoshi. Dan di sini Orochi yang kesal ngeliat si Miu dekat sama si Nick, langsung coba buat maksa si Miu. Kemudian Shin pun pindah ke pertandingan sumo. Sedangkan di luar, keluarga Shiramatsu ini dengan gagahnya mulai datang ke sana. Yang mana tujuan kedatangan Shiramatsu ini buat ketemu sama Seiju karena masih gak terima ngerasa terhina sama tawaran si Seiju. Sambil negasin kalau keluarga Shiramatsu adalah serigala yang gak mungkin hidup di dalam pagar. Beres pertemuan itu, Nick sama anggota yang lainnya pun pergi buat nongkrong dengan kecenya sampai ditakutin warga lokal. Tapi si Nick yang jalannya paling belakang, tiba-tiba ada yang manggil dia. Yang mana ternyata si Nick ini dulunya adalah seorang tentara Amerika, bahkan jadi kapten. Dan orang yang manggil si Nick ini
adalah mantan anak buahnya Shinik yang bernama Paul. Looks like you made a good fucking life for yourself, dressed. Didn't know me so well. Huh? Yeah. Can't drink with a guy from your home. Karena itulah Shinik ini ngajak si Paul buat minum-minum di rumahnya. You see half of Osaka from here. I still got a couple contacts. Not in the army anymore, and I can see you got a good. Di tengah itu, Shinik yang coba buat ngambil whisky, dia ini tiba-tiba langsung What? dari kejadian tadi. Nei ini langsung pergi ke tempat si Miu, dan pas masuk, ternyata si Miu ini lagi ketakutan. Did this to you? Nei yang ngeliat lukanya si Miu, dia pun langsung nanyain siapa pelakunya. Tapi di sini si Miu ini kagak ngasih tahu pelakunya, dan malah ngasih tahu kalau dia ini sekarang lagi hamil anaknya Shinik. Yang buat Shinik ini langsung terdiam. 関係ないの。わかった。 Karena itulah Shinik ini langsung datang pergi ke tempat si Kiyoshi buat minta maaf sekalian ngasih tahu kalau dia udah ngehianatin si Kiyoshi. Si Miu sekarang udah hamil. Sister? Leave your child? Good. Kiyoshi yang denger itu, dia pun langsung ajak Shinik ini buat masuk. Dengan situasi yang mencekam buat Shinik, si Kiyoshi ini tiba-tiba pergi ke belakang buat ngambil sesuatu. Yang mana ternyata si Kiyoshi ini ngebawa 2 buah katana pemberian ayahnya. Dan dia pun langsung jelasin kalau masing-masing katana ini punya tugasnya sendiri. 1 buat perang, 1 buat kehormatan, 1 buat menewaskan, 1 buat bunuh diri. Karena sebelumnya si Kiyoshi yang selalu jaga adiknya, Kiyoshi ini sekarang warisin katana itu buat Shinik sebagai tanda kalau Shinik lah yang sekarang yang bertanggung jawab penuh ngejaga adiknya. And he came to me in the night with D. It was his honor. Nick yang lega ternyata dia ini udah direstuin. Dia pun langsung ngasih tahu satu hal lagi yang mendesak ke si Kiyoshi buat minta bantuannya. Ya, ternyata minta bantuan buat ngurusin mayat si Paul. Sedangkan di markas Seju, bener aja, ternyata si Orochi ini emanglah pengkhianatnya yang berniat buat ngancurin keluarga si Ramatsu. はい。話しとんのじゃ。わざわざあんたが手下す必要はないわ。 Besokan harinya, si Kiyoshi sama si Nick ini lagi ngawal si ketua yang mau datang ke sebuah tempat. Di tengah itu, si Nick yang lagi bengong, dia ini denger ada suara di dalam dan langsung ngeceknya ke dalam yang ternyata It's a beautiful day. ya, ternyata benar aja ada yang nyerang si ketua diam-diam. Karena itulah mereka pun langsung bergegas buat kabur cabut. Tapi gak lama dari itu, ada orang dari Seiju yang datang. Kiyoshi. Ya, karena tembakan tadi, si Kiyoshi pun harus tewas di sana. Karena kejadian tadilah, sekarang keluarga Seiju sama si Ramatsu pun mulai berperang. Dan sekarang, Nick yang dendam banget, dia pun langsung beraksi balesin dendam si Kiyoshi, nyerang satu persatu anak dari Seiju. Karena serangan tiba-tiba dari keluarga Shiramatsu, pihak Seiju ini ngirim seorang bocil buat ngasih pesan ke Shiramatsu. Yang mana pesan itu adalah buat nyuruh Shiramatsu ini datang ke pelabuhan wilayah netral buat ngakhirin perang ini. Si ketua yang denger itu tanpa ada rasa curiga langsung nerima ajakannya.
もう行っていいの？返事も Besokannya, keluarga Shiramatsu pun mulai datang ke pelabuhan tempat janjian mereka. Dan gak lama dari itu, datanglah keluarga Seju. Tapi di sini si Seju ini lepas tangan dan nyerahin semuanya ke seseorang yang ternyata ya, itu si Orochi. Si ketua yang ngeliat si Orochi yang berkhianat. Dia ini tetap coba buat ngebujuk si Orochi buat balik lagi ke keluarga Shiramatsu. Tapi si Orochi ini malah langsung ya, si ketua pun tewas. Karena itulah sekarang keluarga Shiramatsu pun udah nggak ada. Dan di sini si Orochi pun ngasih tahu ke yang lain kalau kepala Seju ngasih mereka ini kesempatan buat hidup kalau mereka bergabung dengan keluarga Seju. Tapi berbeda sama Shinik, dia ini disuruh buat pergi dari kota secepatnya kalau pengen selamat. まだみんな生かしたる言うてるわ。 Nick yang lagi pengen ke rumahnya Shimiyu, dia ini ngeliat kalau ada orang dari Seju di sana. Yang karena itulah Nick ini langsung nyelinap masuk ke dalam rumahnya Shimiyu. Dan pas udah ketemu, Nick ini langsung nyuruh Shimiyu buat cepet kemasin barang-barang dia. Karena sekarang ketua udah meninggal, Orochi lah yang ngebunuhnya, keluarga Shiramatsu udah nggak ada. Now you pack a bag. Sedangkan di tempat anggota lain, mereka yang lagi di markas ini tiba-tiba kedapatan telepon dari Shinik buat ngasih tahu sebuah rencana. もしもし。 Besokannya, Nick ini dengan ngebawa katana khusus perang. Dia pun datang ke markas Seiju seorang diri. Yang mana maksud kedatangan Shinik adalah buat ngabisin si Orochi. Dengan cara duel 1 versus 1, pengen tahu seberapa kuat dan beraninya si Orochi ini. What do you want? Then let him show us how strong and. You walk into my home. Orochi yang denger itu, dia pun dengan santai nolak ajakan itu dan langsung balikin katana Shinik. Yang karena itulah Shinik pun langsung You aren't a Yakuza. You are. Get up! ya, dengan sekali tebas, si Orochi pun langsung tewas. Sedangkan si Seiju yang ngeliat itu, dia ini ngebiarin Shinik gitu aja buat pulang. Go now. Go. Abis dendamnya itu terbalaskan, Shinik ini langsung balik ke tempat anggota yang lain dan juga Shimiyu. Yang mungkin Nick ini bakal buat keluarga baru di Osaka. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru gak? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.